Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Wandeling dengan NIM 260-214-942 dan jurusan Computer Science. Di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu virtual machine yang sangat populer, namanya VirtualBox. Alasannya kenapa saya memilih VirtualBox itu ada beberapa. Satu, saya tuh udah pakai VirtualBox itu dari dulu, semenjak saya tertarik dengan Kali Linux, saya tuh mengisahkan Linux itu di VirtualBox-nya. Yang kedua tuh, VirtualBox ini gratis, nggak seperti VMware Workstation dan para desktop yang berbayar. Sehingga VirtualBox ini sangat cocok untuk mahasiswa seperti saya. Yang ketiga ini dia tuh open source sehingga banyak sekali komunitasnya, forumnya, dokumentasinya. Sehingga terkadang saya tuh butuh solusi atas error yang terjadi di VirtualBox-nya dan saya tuh menemukan solusi itu di forum. Jadi gampang. Lalu VirtualBox ini juga mempunyai UI UX yang sangat bagus sehingga pada saat itu yang saya tuh pemula itu sangat membantu saya. Lalu VirtualBox ini juga nge-support di berbagai sistem operasi. Contohnya tuh di Windows, Mac OS, dan Linux. Saya dengar juga di Solaris juga nge-support. Lalu eh, VirtualBox ini apa? Fungsi utama dari VirtualBox itu adalah menjalankan sistem operasi di luar sistem operasi utama di laptop. Jadi contohnya saya tuh punya laptop yang sistem operasi itu Windows, tapi saya tuh mau pakai Kali Linux. Ya, pakailah VirtualBox ini biar bisa ngerjain Kali Linux di luar Windows. Jadi di laptop saya ini punya dua sistem operasi yaitu Windows dan Kali Linux tanpa mengganggu satu sama lain. Jadi Windows tuh di Windows, Kali Linux tuh di Kali Linux. Jadi mereka tuh terpisah, tapi di satu laptop yang sama. Lalu VirtualBox ini punya beberapa fitur dan kelebihan. Contohnya itu ada fitur yang namanya snapshot. Snapshot ini kalau saya ngejelasin itu seperti checkpoint di dalam sebuah game. Jadi snapshot ini bakal nge-save titik tertentu di sistem operasinya. Lalu di kemudian hari jika terjadi error dan problem di VirtualBox-nya, saya ini bisa pakai snapshot untuk ngembaliin VirtualBox ini ke VirtualBox di saat saya nge-save snapshot ini. Jadi kayak checkpoint gitu. Jadi power ini bakal ngilang gitu aja tanpa saya kelarin solusinya dan ya gampang. Jadi sangat terbantu waktu saya itu waktu pemula. Lalu VirtualBox ini juga ngedukung hardware virtualization. Itu bakal meningkatkan performa secara signifikan. Kalau di laptop saya ini dia ada namanya Intel VTX karena saya tuh pakai laptop berbasis Intel. Lalu VirtualBox juga mendukung share folder. Jadi eh, file-file yang di sistem operasi Windows bisa saya pindahkan ke sistem operasi Linux. Begitu juga sebaliknya. Jadi gampang kok mau bolak-balikan file. Lalu VirtualBox ini juga mendukung berbagai macam bahasa, tapi saya pakai bahasa Inggris saja karena itu yang saya bisa. VirtualBox ini juga memiliki beberapa kelemahan. Contohnya dia tuh kalau menurut saya tuh ada namanya bottleneck. Jadi walaupun hardware PC saya itu udah sangat mumpuni, tapi VirtualBox ini nggak bisa memaksimalkan performa tersebut. Jadi tidak optimize istilahnya. Jadi dia tuh berjalan lebih lambat dari yang seharusnya. Dari yang bisa dari performa maksimalnya. Jadi nggak seperti VMware dan KVM yang sangat optimal. Lalu dia tuh walaupun mendukung grafis 3D, tapi karena sudah saya bilang tadi itu karena ada bottlenecknya itu, jadi performa itu nggak tinggi-tinggi banget. Jadi kayak bisa kok mau render gitu bakal lama banget. Terus dia ini nggak cocok untuk di lingkungan enterprise seperti perusahaan gitu. Dia tuh lebih cocok, VirtualBox ini lebih cocok untuk lingkungan pemula dan yang baru belajar gitu. Lalu di VirtualBox ini ada beberapa fitur yang saya tuh nggak tahu cara pakai gimana. Contohnya tuh kayak Meltdown Bridge. Tapi karena saya nggak butuh itu jadi ya tidak masalah. Lalu VirtualBox itu juga tergantung kepada hardware PC-nya. Jadi seperti saya sudah bilang tadi, dia tuh nggak bisa memaksimalkan performa PC secara maksimal. Jadi ditambah dengan kalau misalnya
laptop yang dipakai untuk ngejalin VirtualBox itu lelet istilahnya, jadi ya udah nggak maksimal performanya, makin diperparah dengan hardware yang tidak tidak kuat, jadi ya bakal lelet banget. Lalu beberapa fitur yang saya butuhkan itu tuh harus bayar. Jadi ada di VirtualBox tuh ada yang namanya extension pack. Nah, extension pack ini tuh fitur-fitur yang nggak ada di VirtualBox versi gratis. Contoh yang saya butuhnya itu ada namanya ngedukung USB 3.0. Jadi di komputer saya itu ada USB 3.0. Tapi karena VirtualBox-nya itu nggak yang gratis itu nggak ngedukung USB 3.0. Jadi saya tuh walaupun USB data 3.0, USB-nya tuh ngejalan di kalau nggak salah di 2.0 doang. Jadi nggak cepat-cepat amat. Lalu kalau yang tadi saya baca di forum, VirtualBox ini itu di macOS itu kurang optimal, jadi serasa lebih lambat daripada VirtualBox di Windows. Lalu kalau dibandingin dengan VirtualBox yang lain itu, contohnya kayak VMware Workstation Player. VMware Workstation Player ini mempunyai kestabilan yang lebih bagus daripada VirtualBox dan performa lebih bagus. Tapi VMware Workstation Player ini tuh berbayar, jadi dan mahal juga. KVM dulu ada namanya KVM. KVM ini performa tinggi di Linux dan untuk server juga bagus. Docker ini dia tuh lebih bagus kepada kontainer, bukan kepada virtualisasi tradisional seperti VirtualBox. Lalu ada namanya Proxmox VA, itu tuh berbasis web dan bagus untuk virtualisasi skala kecil dan menengah, tapi dia tuh lebih teknis dan lebih susah untuk diatur nggak seperti VirtualBox. Ada namanya XEnSen, itu tuh untuk cocok skala besar, tapi itu kompleks banget, jadi nggak cocok buat pemula. Lalu ada namanya Hyper-V. Hyper-V ini virtual machine juga dan sangat cocok untuk Windows. Seharusnya saya tuh pakai Hyper-V karena saya tuh pakai sistem Windows, cuman dia tuh kurang fleksibel menurut saya. Terus itu sekian penjelasan singkat mengenai VirtualBox. Sekarang kita ke tutorial cara instalasi dan pemakaiannya. Oke, ini ada tutorial dari cara menginstal VirtualBox dan menjalankannya dan mengaturnya. Pertama kita tuh butuh 2 file. Yang pertama itu ada bentar, saya skin dulu. Nah, yang pertama itu kita tuh butuh 2 file. Yang pertama itu adalah kali VirtualBox. Jadi cara install VirtualBox itu gampang. Tinggal tekan tadi VirtualBox-nya download, dan saya pakai Windows host, saya tekan yang ini. Nanti bakal ada muncul download di sini. Lalu yang kedua itu kita butuh sistem operasi yang mau dipakai seperti Ubuntu dan Raspberry Pi juga harusnya bisa. Tapi karena sini saya maunya Kali Linux, saya pakai Kali Linux saja. Jadi tekan Kali Linux, download, dan karena Kali Linux, bagusnya Kali Linux itu dia tuh udah ada file virtual machine ya, seperti ini tuh, khusus buat virtual machine. Jadi tekan aja. Nah, plus dia tuh udah support VirtualBox. Jadi kita tinggal tekan yang ini, itu bakal langsung install. Tapi karena saya sudah install dulu, saya nggak pakai install lagi. Lalu kita langsung aja ke VirtualBox. Nah, ini adalah tampilan pertama. Jadi aplikasi VirtualBox habis kita install. Jadi tampilannya bakal kayak gini. Belum ada apa-apa karena kita belum masukin Kali Linux ke sini. Jadi kalau mau masukin Kali Linux gampang aja, tinggal tekan add yang hijau ini. Lalu cari folder Kali Linux-nya di sini. Nah, ini adalah Kali Linux yang sudah saya masukin ke sini. Nah, sebenarnya kita bisa langsung start, tapi saya mau setting dulu Kali Linux-nya. Nah, setting ini buat apa? Jadi kita bisa memberikan berapa besar performa yang mau dipakai buat VirtualBox-nya. Contoh sini, kita bisa ngatur memorinya ke kemana gitu kan, gitu. Lalu ada video memory, ini tuh buat ya video memory. Terus ada graphic controller. Lalu setahu saya di sini bisa bisa ngatur seberapa jumlah core processor yang bisa dipakai oleh VirtualBox-nya. Jadi karena saya punya 8 CPU maksimal, saya bisa bikin sampai 8. Tapi disarankan jangan sampai 8, jangan sampai ke performa maksimal. Soalnya takutnya nanti
eh, Windowsnya malah nge-crash, malah kali Windowsnya jalan, Windowsnya nge-crash. Jadi kalau Windowsnya udah nge-crash, nanti VirtualBox-nya bakal mati sendiri dan gak bakal jalan. Jadi disarankan tuh ada warna hijau ini kan, disarankan tuh kayak ke maksimal hijaunya aja. Jadi kalau saya ini jadi 4 harusnya, ya 4. Lalu aksesan ini nggak ngaruh, kayaknya itu aja. Ini dia, ini base memori. Saya itu punya memori maksimal tuh 16 GB. Jadi semakin besar, semakin bagus penyimpanan penyimpanan RAM ya. Lalu ini yang tadi, display ini bisa video memorinya tadi. Lalu storage ini saya bisa masukin seberapa besar storage yang mau dipakai. Nah, audio terus ini ya, nih yang saya nggak tahu nih, ini bridge NAT itu yang tadi saya bilang. Lalu ini juga USB. Nah, ini server yang saya bilang tadi, bisa nyambungin file antara sistem operasi Windows dan Kali Linux-nya. Dan ini UI yang kayak biasa aja. Lalu karena udah, kita balik. Lalu kalau udah siap setting, kita langsung start dan hasil muncul. Nah, ini dia lagi powering up Kali Linux-nya. Nah, mana? Nah, ini kita langsung pakai yang di GNU aja. Karena yang tadi yang di bawah itu bakal setting, kita tuh bakal bisa setting manual, tapi saya tidak mau karena ribet. Saya pakai standar saja. Ini ya butuh waktu yang lama buat nge-reboot untuk pertama kali. Harusnya kita bakal login habis ini. Ah iya benar, kita bakal login. Kalau di kali itu username sama passwordnya kali dua-duanya. Oh, udah, kita sudah masuk di Kali Linux-nya. Nah, sini kita bisa setting Kali Linux-nya. Ya, tapi karena video ini tentang VirtualBox, jadi saya nggak bakal setting lagi. Langsung shutdown saja. Nah, kalau gitu sekian video dari saya. Terima kasih.